Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Tim Amerika Serikat akhirnya berhasil menyapu bersih kemenangan pada babak kedua Olimpiade Catur di Budapest. Salah satu game yang sangat menarik adalah game antara Fabio Caruana melawan Grandmaster Singapura Jing Yao Tin. Fabio Caruana memulai dengan E4, kemudian E5, lalu kuda F3. Kuda C6 dimainkan oleh hitam, setelah itu gajah C4. Fabio Caruana mengajak bermain Italian game, pembukaan sejuta umat. Jing Yao Tin merespon hal ini dengan pengimbangan kuda F6, dan di posisi ini Fabio Caruana memilih varian D3. Varian lain yang umum dimainkan adalah mendorong pion C3. Ini dibalas dengan pengimbangan gajah, kemudian Caruana langsung rokade. Setelah itu D6, bersiap untuk menyeimbangkan gajah petak terang. Di posisi ini Caruana tidak memainkan langkah profilaksis H3. Dia lebih memilih untuk mendorong pion C3. Dengan langkah C3, maka putih memiliki banyak opsi untuk menyerang nantinya. Bisa dengan D4 ataupun B4. Setelah itu, hitam rokade, lalu Caruana memainkan H3. Dengan demikian, gajah tidak bisa mempining kuda. Jing Yao Tin di posisi ini mendorong A6, kemudian A4 menghadang laju pion B. Setelah itu H6, sebuah langkah yang juga mencegah gajah untuk mempining kuda hitam. Fabio Caruana kemudian membawa benteng ke petak E1, lalu benteng E8. Kedua benteng sama-sama secara tidak langsung mengontrol lajur E. Di langkah ke-10, Caruana langsung menyerang gajah. Gajah mundur ke petak A7, lalu kuda B ke petak D2. Setelah itu, hitam mengadu gajah. Caruana mengambil gajah, benteng makan gajah. Secara posisi, kedua pemain masih cukup seimbang. Di posisi ini, Caruana menciptakan gajah fianchetto, dan kemudian hitam langsung mendorong D5, mulai mendobrak petak center. Caruana menyerang lewat sayap menteri dengan dorongan pion B5. Kuda akhirnya mundur ke petak E7. Setelah itu, pion makan pion menyerang benteng. Tentu saja, menteri makan pion. Di posisi ini, pion C Caruana berada dalam ancaman. Akan tetapi, Caruana tidak khawatir dan tidak peduli. Dia memilih untuk mendorong C4, langsung menyerang menteri. Langkah ini juga membuka tekanan gajah pada pion E. Hitam menerima pion. Setelah itu, kuda makan pion menyerang menteri. Oleh karena itu, menteri kembali ke petak F5 dan kemudian Caruana langsung mengadu menteri. Selain itu, juga menekan pion B. Di posisi ini, hitam memilih untuk membawa benteng ke petak D8, langsung menekan kuda, dan Caruana kemudian membalas dengan kuda B3. Setelah itu, hitam mendorong C6 dan C5. Kemudian, hitam membuat kesalahan. Pion makan pion. Caruana membalas hal ini dengan menteri makan pion, langsung memberikan tekanan pada gajah. Hitam menyerang balik gajah dan juga kuda. Selanjutnya, Caruana memainkan langkah terbaik. Kuda menyerang balik benteng dan menteri. Di posisi ini, Jing Yao Tin memilih untuk menteri makan pion, sekaligus menyerang kuda dan juga menjaga gajahnya. Akan tetapi, ini dibalas dengan kuda makan benteng. Lagi-lagi, forking pada benteng dan juga menteri. Jing Yao Tin membalas dengan menteri makan pion, skak, raja lari ke petak H1, dan kemudian pion makan kuda. Setelah itu, menteri makan kuda.
Di posisi ini terlihat dengan jelas bahwa Caruana unggul satu perwira dan juga memberikan tekanan dengan menteri pada pertahanan raja. Jing Yaotin belum menyerah. Dia memainkan benteng D2 untuk mengancam skakmat. Akan tetapi, ini dibalas dengan menteri F7, skak. Raja lari ke petak H8, kemudian kuda G6, kembali skak. Raja lari ke petak H7 dan dibalas dengan kuda F8, lagi-lagi mengancam skak. Jing Yaotin kembali menarik mundur raja ke petak H8, kemudian menteri G6 memberikan perlindungan pada pion G. Di posisi ini, Jing Yaotin kembali mendapatkan kekurangan perwiranya setelah memukul gajah. Akan tetapi, kuda makan pion, ancaman skakmat di depan mata. Oleh karena itu, Jing Yaotin membawa kuda ke petak H5 untuk menjaga petak G7 dari ancaman skakmat. Namun demikian, Caruana punya langkah yang sangat bagus. Menteri E8, skak. Raja coba lari ke petak H7 dan kemudian sebuah langkah brilian kuda G5 mengakhiri perlawanan Jing Yaotin. Ini adalah langkah paksaan. Raja tidak bisa lari kemana-mana. Pion harus makan kuda. Dan setelah itu, menteri makan kuda, skak. Setelah raja lari ke tempat aman satu-satunya, yaitu petak G8, maka benteng D8, skakmat. Sebuah game yang sangat luar biasa dari Fabio Caruana. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.